Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bern, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Berikut adalah variasi pada tanaman kapri yang diteliti oleh Mendel. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida atau satu sifat beda. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ditulis induk atau parental P1-nya bunga ungu dikali atau disilangkan dengan bunga putih, di mana bunga ungu ini memiliki sifat yang dominan, jadi genotipnya U besar, sedangkan bunga putih memiliki sifat yang resesif, ditulisnya genotipnya adalah U kecil. Kemudian oleh Mendel disilangkan dan ternyata diperoleh hasil pertama atau keturunan pertama 100% kapri berbunga ungu. Dapatnya dari mana? Nah, jadi gametnya U besar disilangkan dengan gamet U kecil. Nah, persilangan pertama diperoleh U besar, U kecil. Kemudian persilangan kedua juga sama, diperoleh U besar, U kecil. Persilangan ketiga diperoleh U besar, U kecil juga. Dan persilangan keempat U besar, U kecil. Nah, di materi sebelumnya sudah dipelajari bahwa huruf besar itu menandakan dia dominan. Berarti di sini keempat-empatnya adalah U besar, U kecil. Maka keempat-empatnya memiliki fenotip berbunga ungu. Nah, namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan keduanya memiliki perbandingan yang berbeda, yaitu 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Nah, sekarang coba kita silangkan hasil keturunan F1 yang tadi, yaitu parental 2-nya adalah bunga ungu dengan genotip U besar, U kecil, disilangkan dengan bunga ungu pula dengan genotipnya U besar, U kecil. Nah, sekarang kita silangkan gamet-gamet tersebut. Diperoleh persilangan pertama adalah U besar, kemudian persilangan kedua diperoleh U besar, U kecil. Persilangan ketiga diperoleh U besar, U kecil. Dan persilangan keempatnya U kecil. Nah, di sini kita lihat, jadi hasil persilangannya ini 3 ada U besarnya dan 1 U kecil. Sama seperti yang tadi, U besar ini mewakili sifat yang dominan, maka kalau salah satunya ada U besarnya, maka sifatnya adalah kapri berbunga ungu. Sedangkan ini 1 yang U kecil ini merupakan bunga kapri yang berwarna putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum 1 Mendel atau disebut juga hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada suatu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel, atau biasa juga disebut dengan variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotip suatu tanaman U besar, U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar 1 dan gen U kecil 1.
persilangan dihibridida atau dua sifat beda. Setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu dan putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat beda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Oleh Mendel ditetapkan genotip untuk kacang kapri berbiji bulat adalah B besar. Dan warna kuning ditetapkan genotipnya adalah K besar. Sedangkan berbiji keriput ditulisnya B kecil dan warna hijau ditulisnya K kecil. Berdasarkan hukum segregasi, setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel ovum. Dalam hal ini, dari induk atau parental yang memiliki genotip B besar, K besar, K besar, dan B kecil, K kecil akan terbentuk gamet dengan pasangan gen B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Jadi merupakan singkatannya ya, jadi B besar, K besar, gametnya yang didapat hasilnya adalah B besar, K besar. Sedangkan B kecil, K kecil, gametnya adalah B kecil, K kecil. Hasil keturunan pertama atau F1-nya adalah B besar, B kecil, dan K besar, K kecil disilangkan ya. Jadi hasilnya adalah kapri berbiji bulat kuning. Nah kan B besar itu dominan kan tadi, jadi salah satunya kalau ada B besarnya diambil yang dominannya jadi bulat, dan salah satunya ada K besarnya berarti diambil yang dominannya juga jadi kuning, yang huruf kecilnya diabaikan. Selanjutnya Mendel melakukan persilangan kedua, yaitu antar sesama keturunan pertama. B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sebelum diperoleh hasil persilangannya, kita tulis terlebih dahulu jenis gamet yang dihasilkan dari masing-masing parental, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil menghasilkan gamet B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Nah, kedua gametnya ini sama ya, karena kan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi gametnya yang ditulis langsung sama. Nah, setelah itu disilangkan masing-masing gametnya. Yang pertama, B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar. Diperoleh hasil B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, kalau salah satunya B besar maka bulat, salah satunya ada K besarnya berarti kuning. Hasil pertama bulat kuning. Kemudian hasil yang kedua B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K besar. Hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning juga. Kemudian yang ketiga B besar, K besar, K kecil. Hasil persilangannya ya dihasilkan bulat kuning juga. Yang keempat B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning juga. Nah, untuk hasil yang kelima yaitu B kecil, K besar disilangkan dengan B besar, K besar. Diperoleh B besar, B kecil, K besar, K besar. Berarti bulat kuning. Kemudian hasil yang keenam B kecil, K besar, B kecil, K besar disilangkan. Hasilnya B kecil, K besar, K besar. Nah, kalau B kecil tadi artinya adalah kisut, K besar kuning, berarti kisut kuning. Kemudian yang hasil ketujuh adalah B kecil, K besar disilangkan dengan B besar, K kecil. Hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning. Dan yang kedelapan B kecil, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Diperoleh hasil B kecil, K besar, K kecil. Nah, kisut kuning. Hasil yang kesembilan B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar. Diperoleh hasil B besar, K besar, K kecil. Berarti bulat kuning. Hasil yang ke-10 B besar, K kecil disilangkan dengan B kecil, K
besar, yaitu hasilnya B besar B kecil K besar K kecil bulat kuning. Yang nomor 11, B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, hasilnya B besar K kecil. Nah, B besar adalah bulat, K kecil ini adalah hijau, jadi bulat hijau. Yang 12, B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil, hasilnya B besar B kecil K kecil sama bulat hijau juga. Hasil persilangan yang ke-13 yaitu B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K besar, diperoleh B besar B kecil K besar K kecil, yaitu bulat kuning. Yang ke-14, B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K besar, diperoleh B kecil K besar K kecil, berarti kisut kuning. Yang 15, B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, diperoleh B besar B kecil K kecil, berarti bulat kuning, bulat hijau. Yang terakhir, B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil, diperoleh B kecil K kecil. Nah, kalau B kecil adalah kisut, K kecil adalah hijau, jadi kisut hijau. Jadi keturunan keduanya atau F2-nya diperoleh hasil 9 buah kapri berbiji bulat kuning, 3 buah kapri berbiji bulat hijau, 3 buah kapri berbiji keriput kuning, dan 1 buah kapri berbiji keriput hijau. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berdasarkan hasil yang tampak pada keturunan kedua atau F2, Mendel menyimpulkan bahwa saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya, suatu induk memiliki genotip B besar B kecil K besar K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian, kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum 2 Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas.